Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada Anda mengapa Anda harus menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Penasaran? Jangan kemana-mana, watch our video. Sebelum saya mulai materi ini, jangan lupa subscribe channel Arena Statistik. Peneliti sahabat Arena, SEM merupakan salah satu metode analisis yang bisa Anda gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. SEM merupakan bentuk lain dari analisis regresi, di mana regresi juga memiliki definisi yang sama, yaitu mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hanya saja di dalam SEM variabel yang digunakan berbentuk manifest, yaitu variabel yang bisa diukur secara langsung. Saya berikan contoh usia. Kita bisa menanyakan secara langsung kepada responden berapa usia Anda, dan bisa langsung dijawab oleh responden. Usianya 20 tahun misalkan. Berapa pendapatan Anda? Bisa langsung dijawab oleh responden. Pendapatan saya di atas 5 juta misalkan. Misalkan lagi, apakah pendapatan Anda dalam 1 bulan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Anda? Bisa langsung dijawab oleh responden. Menjawab sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah variabel manifest, variabel yang bisa diukur secara langsung. Nama lain dari variabel manifest adalah indikator. Sementara peneliti sahabat Arena, variabel yang digunakan dalam SEM adalah variabel laten, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, melainkan diukur melalui variabel manifest atau indikator. Saya berikan contoh kepuasan kerja. Apakah Anda puas bekerja di perusahaan saat ini? Responden tidak akan bisa menjawab karena ada aspek-aspek tertentu. Puas dari mana dulu? Apakah puas dari pimpinannya? Puas dari rekan kerjanya? Puas dari lingkungannya? Dan lain sebagainya. Maka rekan kerja, pimpinan, lingkungan, dan lain sebagainya adalah indikator atau variabel manifest. Sementara kepuasan kerja adalah variabel laten. Variabel laten diukur oleh variabel manifest. Variabel laten diukur oleh indikator. Peneliti sahabat Arena, sekarang mengapa Anda harus menggunakan SEM, Structural Equation Modeling? So, simak terus slide berikut. Saya refresh kembali, peneliti sahabat Arena. Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitu juga dengan SEM. SEM juga digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau di dalam SEM disebut dengan eksogen terhadap variabel dependen. Dalam SEM disebut dengan variabel endogen. SEM adalah alternatif dari analisis regresi, di mana SEM digunakan apabila variabel yang kita teliti adalah variabel laten, bukan manifest. Perkembangan SEM dimulai dari analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis dengan hubungan simetris
dengan hubungan tanpa sebab akibat. Oleh karena itu, di dalam korelasi tidak ada istilah variabel independen maupun variabel dependen. Kemudian variabelnya berupa variabel manifest, dan korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan. Nah, ini adalah kerangka konseptual dari analisis korelasi, di mana ada dua variabel, katakanlah variabel X, variabel Y. Nah, sebenarnya kalau Anda membuat kerangka konseptual, jangan disebutkan X dan Y, tetapi X1, X2. Kalau promotor Anda, supervisor Anda, dosen Anda tidak memahami hal ini, sebaiknya Anda tuliskan X1, X2. Kalau Anda tuliskan X dan Y, maka dosen Anda akan mengira penelitian Anda menggunakan analisis regresi. Kita kembali, analisis korelasi, kerangka konseptualnya adalah apabila kita punya X dan Y atau X1 dan X2, maka kita berikan panah 1 dengan ujung 2. Atau kita sebut dengan panah 2 arah, atau panah yang simetris. Artinya kita mengkorelasikan X, Y, itu nilainya akan sama dengan start. Apabila kita mengkorelasikan X dan Y, nilainya akan sama dengan apabila kita korelasikan Y dengan X. Korelasi berkembang menjadi regresi, di mana regresi memiliki hubungan asimetris, yaitu hubungan dengan sebab akibat. Sehingga di dalam regresi ada variabel independen, ada variabel dependen. Variabelnya berupa variabel manifest, kemudian regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung independen terhadap dependen. Dan dalam regresi bisa untuk melihat variabel determinan, variabel bebas manakah, variabel independen manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya. Berikutnya, kerangka konseptual dari analisis regresi berbentuk seperti ini. X1 menuju ke Y, X2 menuju ke Y. Panahnya hanya satu arah menuju ke variabel Y. Itu adalah hubungan asimetris. Kita tidak bisa menyatakan pengaruh X terhadap Y sama dengan pengaruh Y terhadap X. Tidak berlaku di dalam analisis regresi. Analisis regresi berkembang menjadi analisis jalur atau path analysis, di mana path analysis hubungannya adalah hubungan asimetris sama seperti regresi. Kemudian variabelnya berupa variabel manifest, bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung, direct effect dan indirect effect. Juga bisa untuk melihat variabel independen manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Kerangka konseptual dari path, X menuju ke Z, di mana Z ini adalah variabel yang diduga sebagai variabel mediasi. Kemudian Z terhadap Y. X juga bisa diarahkan terhadap Y. Maka dalam diagram jalur yang sederhana ini, kita bisa menyatakan bahwa X berpengaruh terhadap Y secara langsung dan tidak langsung melalui variabel Z. Peneliti sahabat arena, kita bisa simak diagram jalur ini, baik korelasi, regresi, maupun path, bahwa variabelnya berbentuk persegi. Persegi ini memiliki arti bahwa variabel tersebut variabel manifest. Kita lanjut ke SEM. Path berkembang menjadi SEM, ovariat based SEM. Hubungannya bisa simetris, bisa asimetris, bisa resiprokal, di mana resiprokal ini adalah hubungan dua arah. Variabelnya berupa variabel laten. Kemudian bisa kita ketahui indikator determinan. Indikator manakah yang paling representatif mengukur variabelnya.
Kemudian SEM bisa untuk melihat pengaruh secara langsung, direct effect, atau indirect effect, pengaruh tidak langsung. Dan juga bisa untuk mengetahui variabel determinan, variabel independen mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang saya katakan tadi, korelasi hingga path analysis, variabelnya berbentuk persegi. Bagaimana dengan analisis SEM? Analisis SEM ternyata variabelnya berbentuk elips atau berbentuk oval. Nah, seperti ini kita lihat X menuju ke Z, Z menuju ke Y. Atau X juga bisa diarahkan ke Y. Nah, ini adalah pengaruh secara langsung X terhadap Y dan pengaruh tidak langsung X terhadap Y melalui variabel Z. Di dalam SEM juga bisa untuk melihat pengaruh resiprokal X terhadap Z dan Z terhadap Y. Ini adalah pengaruh dua arah. Tetapi beda dengan korelasi, beda dengan hubungan simetris. Hubungan simetris tanpa sebab akibat, sedangkan SEM hubungan resiprokal terdapat sebab dan akibat. Kemudian, karena variabelnya berupa variabel laten, maka terdapat pengukuran di dalamnya. Nah, ini bisa kita simak, X diukur oleh beberapa indikator. Z juga sama, Y juga demikian. Sehingga bisa kita ketahui indikator manakah yang paling merepresentasikan masing-masing variabel latennya. SEM merupakan gabungan dari 3 metode analisis, yaitu regresi, path, dan confirmatory factor analysis atau yang disebut dengan CFA. Nah, ini adalah regresi, sudah saya jelaskan tadi definisinya. Kemudian ini adalah path analysis, dan satu lagi adalah confirmatory factor analysis, yaitu untuk mengkonfirmasi pengukuran indikator terhadap variabelnya. Apakah indikatornya mampu mengukur variabelnya? Apakah indikator valid mengukur variabelnya? Apakah indikator reliable mengukur variabelnya? Itu fungsi dari confirmatory factor analysis. Nah, apabila ketiga metode analisis ini kita gabungkan menjadi satu, menjadi model struktural seperti ini. Nah, sehingga di dalam SEM kita bisa menganalisis model struktural dan model pengukuran, structural model dan measurement model dalam satu waktu. Kita bisa menganalisis regresi, path, dan confirmatory factor dalam satu waktu. Kita bisa simak di sini komponen dari model struktural atau SEM. Ada model struktural itu sendiri, yaitu hubungan antara variabel independen atau yang disebut dengan eksogen terhadap variabel dependen atau endogen. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada measurement model. Nah, measurement model ini adalah model pengukuran. Kita bisa menganalisis hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Peneliti sahabat arena, lantas apa bedanya antara regresi dengan SEM? Kita bisa melihat berdasarkan manfaat analisis. Analisis regresi bisa digunakan untuk menguji pengaruh secara langsung, direct effect, variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian bisa memprediksi pengaruh, bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Apakah variabel independen mampu meningkatkan variabel dependennya atau mampu menurunkan variabel dependennya? Sementara analisis SEM bisa digunakan untuk mengevaluasi pengukuran apakah indikatornya valid, reliable,
atau representatif mengukur variabel latennya. Bisa menguji pengaruh secara langsung variabel eksogen terhadap endogen, kemudian mengetahui pengaruh tidak langsung eksogen terhadap endogen melalui variabel mediasi. Kemudian bisa memprediksi pengaruhnya positif atau negatif. Eksogen mampu meningkatkan endogen atau mampu menurunkan endogen. Dari manfaat analisis tentunya SEM lebih informatif daripada analisis regresi. Selanjutnya, sampel size atau ukuran sampelnya. Analisis regresi minimal sampelnya adalah 30 sampel. Sedangkan analisis SEM ada yang mengatakan minimal 100 sampai 200, ada yang mengatakan minimal 200 atau 200 sampai 400. Ada juga referensi yang mengatakan syarat sampel minimal dalam SEM adalah 5 sampai 10 kali jumlah jalurnya atau jumlah indikatornya. Nah, peneliti sahabat arena yang perlu kita pahami adalah 5 sampai 10 kali jumlah jalur atau jumlah indikator ini bukan perhitungan sampel minimal, tetapi syarat sampel minimal di dalam SEM. Yang mengemukakan adalah Hare et al. Berikutnya adalah teknik estimasi. Kalau analisis regresi, teknik estimasinya menggunakan ordinary least square atau OLS. Nah, ini di dalam SPSS, dalam EViews, di dalam Stata, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis SEM menggunakan teknik estimasi Maximum Likelihood Estimator atau MLE. Nah, tentunya OLS digunakan untuk mengestimasi koefisien dengan cara meminimumkan sum of square error. Sedangkan MLE mengestimasi koefisien dengan cara memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, ini adalah fungsinya atau rumusnya atau formulanya. Nah, kalau kita bahas formula ini akan sangat panjang karena memerlukan keilmuan matematika dan statistika yang sangat kuat. Next, variabel yang mendasari regresi dan SEM, di mana analisis regresi variabelnya adalah variabel independen dan variabel dependen yang sama-sama berupa variabel manifest. Sedangkan analisis SEM variabelnya sama seperti regresi, eksogen dan endogen, variabel independen dan variabel dependen. Tetapi variabel tersebut berupa variabel laten atau variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Atau dalam diagram tadi berbentuk elips, kalau manifest berbentuk persegi. Selanjutnya, hubungan antar variabel, analisis regresi hanya bisa menganalisis asymmetrical relationship atau hubungan asimetris, pengaruh satu arah atau hubungan satu arah dari independen terhadap dependen. Sedangkan SEM bisa simetris, bisa asimetris, dan juga bisa resiprokal. Output yang bisa diinformasikan dari kedua analisis tersebut, kalau regresi ada goodness of fit, menyatakan kebaikan model, seberapa baik, seberapa representatif variabel independen terhadap variabel dependennya. Sifatnya adalah lokal. Kemudian pengujian hipotesis secara simultan. Anda uji hipotesis secara parsial, kemudian melakukan model prediksi atau memprediksi eksogen atau memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian variabel determinan mengetahui variabel bebas manakah, variabel independen manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya.
dan juga wajib memenuhi asumsi klasik. Model dinyatakan akurat apabila asumsi klasiknya terpenuhi. Sementara dalam analisis SEM, asumsinya di awal, asumsi yang dilakukan terhadap data aslinya. Kalau regresi, asumsi klasik terhadap residualnya, sehingga harusnya terletak di akhir, bukan di awal. Kemudian menguji validitas dan reliabilitas indikator terhadap variabelnya. Indikator determinan, indikator mana yang paling merepresentasikan variabel latennya. Ada goodness of fit yang bersifat overall, bisa menguji model struktural dan model pengukuran secara bersamaan, sehingga kita bisa menyatakan bahwa modelnya layak atau tidak. Kemudian menguji hipotesis secara parsial, tetapi dalam SEM tidak menguji secara simultan. Tidak ada pengujian hipotesis simultan. Kemudian melakukan model prediksi, dan yang terakhir adalah variabel determinan. Eksogen manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel endogennya? Validitas dan indikator determinan ini yang disebut dengan measurement model, sedangkan goodness of fit, pengujian hipotesis, model prediksi, dan variabel determinan yang disebut dengan structural model. Next, asumsi yang mendasari. Dalam analisis regresi, asumsinya adalah asumsi klasik dilakukan pada residual, di mana residual itu diperoleh setelah kita menduga parameternya. Setelah kita menganalisis regresi, baru kita dapatkan residualnya, sehingga asumsi klasik harusnya diletakkan di akhir, bukan di awal. Regresi ada multikolinearitas, ada normalitas residual, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas. Di mana linearitasnya dilakukan pada residual. Kemudian SEM ada linearitas antar jalur. Hubungan antara eksogen terhadap endogen apakah linear atau tidak. Jadi linearitas di dalam SEM tidak dilakukan pada residual. Kemudian normalitas multivariat, ada outlier multivariat, dan ada multikolinearitas. Tetapi multikolinearitas ini akan muncul apabila data kita benar-benar bermasalah. Apabila data kita terjadi multikolinearitas, sehingga ada warning, ada peringatan jika data kita terjadi multikolinearitas. Bukan berupa hasil uji, tetapi hanya berupa peringatan. Nah, peneliti sahabat Arena, saya akan menunjukkan perbandingan hasil regresi dan SEM. Ini adalah hasil simulasi yang kami lakukan sendiri, di mana kita bisa mengetahui dari goodness of fit atau R-square menggunakan min rank bahwa analisis SEM menghasilkan ranking 1,8 sedangkan regresi 1,2. Tentunya ranking dari SEM lebih besar daripada ranking dari regresi. Hal ini menunjukkan bahwa analisis SEM lebih representatif terhadap data yang akan kita teliti dibandingkan analisis regresi. Analisis SEM menghasilkan nilai R-square yang jauh lebih besar daripada regresi. Selanjutnya mengenai pengujian hipotesis, analisis SEM menghasilkan 65,1% hasil atau hipotesis yang signifikan. Sementara analisis regresi hanya mendapatkan 51,5%. Ya, tentunya pengujian hipotesis di dalam SEM juga jauh lebih tinggi daripada di dalam regresi. Hal ini berarti apabila data kita menggunakan variabel laten, kemudian kita analisis menggunakan SEM, hasil analisis dari SEM jauh lebih informatif dan juga
lebih akurat, lebih presisi, lebih representatif terhadap data dibandingkan kalau kita menggunakan analisis regresi. So, kenapa tidak menggunakan SEM saja daripada menggunakan regresi? Apabila Anda ingin belajar lebih jauh tentang SEM, maka saya ada kabar gembira untuk Anda. Statistical Workshop from Home Arena Statistik 2021 dibuka kembali. Let's improve SEM for meaningful research. Adapun materi yang pertama adalah 10 kesalahan fatal dalam sampling. Apabila dalam penelitian Anda seringkali mengalami data tidak valid, tidak reliable, atau bahkan pengujian hipotesis Anda tidak terpenuhi, maka materi ini, workshop ini adalah workshop yang tepat bagi Anda untuk mengatasi masalah-masalah dalam hasil analisis. Akarnya berasal atau bermula dari kesalahan yang kita lakukan dalam sampling. Materi yang kedua, start your research using SEM-AMOS. Nah, dalam materi ini Anda akan mempelajari materi dasar, materi fundamental dari analisis SEM. Bagi Anda yang pemula, materi ini akan menjadi materi yang tepat untuk Anda memulai belajar menggunakan SEM dengan software AMOS. Tidak hanya materi, tidak hanya teori, tetapi Anda juga praktekkan menggunakan software AMOS serta menginterpretasikan hasil analisis dari software AMOS. Materi yang ketiga adalah implementasi istilah hubungan dan pengaruh. Seringkali istilah hubungan dan pengaruh peneliti salah menempatkan. Ketika kita menggunakan analisis regresi, menggunakan hubungan. Ketika kita menggunakan analisis korelasi, menggunakan istilah pengaruh. Nah, bagaimana yang benar? Apa bedanya hubungan dan pengaruh? Ikuti materi ini. Yang keempat adalah re-understanding path analysis using AMOS and LISREL. Kalau di tahun 2020, tahun sebelumnya Anda belajar path analysis menggunakan SPSS, maka di tahun ini coba Anda belajar path analysis menggunakan AMOS dan LISREL. Tentunya penggunaan AMOS dan LISREL akan lebih efektif daripada menggunakan SPSS. Materi yang terakhir adalah refresh your SEM with LISREL. Kita akan belajar kembali, merefresh kembali materi SEM yang sudah kita pelajari, tetapi dalam workshop ini, software yang kita gunakan adalah software LISREL, yang tentunya software tersebut lebih unik daripada AMOS. So, daftar sekarang juga di 0852 300 45332. Atau informasi yang lebih lengkap, silakan klik www.swfh.arenastatistik.com. Peneliti sahabat Arena, apabila Anda seorang mahasiswa, dosen, pebisnis, praktisi, bahkan profesional yang khususnya masih pemula di dunia statistika, maka workshop ini adalah workshop yang sangat tepat bagi Anda untuk belajar statistika bersama Arena Statistik. Tentunya di dalam workshop ini saya akan mengajarkan kepada Anda dengan bahasa yang sederhana, sistematis, mendalam, dan pastinya mudah untuk Anda pahami secara mandiri. So, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0852 300 45332. Kabar buruknya, kuota yang kami sediakan sangat-sangat terbatas. So, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk belajar bersama kami.
Jangan sampai menyesal apabila Anda tidak bisa terdaftar di workshop ini karena kuotanya penuh. Jangan lupa like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda dan subscribe channel Arena Statistik serta aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi dari kami yang tentunya lebih bermanfaat lagi. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.